Halo semuanya, saya Raffi Akmarizada dengan NIM 1030524000042. Saya dari kelas DS Gabungan 480102. Saya dari program studi Data Science dan Fakultas Informatika Telkom University Bandung. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Raffi Akmarizada dari DS 4801 akan menjelaskan tentang toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbuatan, baik dalam agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup. Dalam konteks kehidupan agama, toleransi berarti memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalani keyakinan tanpa gangguan, paksaan, dan diskriminasi. Toleransi bukan berarti menyamakan semua keyakinan, tetapi melainkan menerima bahwa perbedaan itu memang ada dan tetap menjalin hubungan yang harmonis meskipun tidak sepaham agamanya. Nah, di sini saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakariyu wa untha waja'alnakum syu'uban wa ila lita'arofu inna akramatkum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Selanjutnya saya akan membacakan hadis. Hadis yang saya akan bacakan hari ini adalah Anin ni Abasi Qala kila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul udiani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyah al-samha rawahu Bukhari. Yang artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa telah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah as-Samahah, yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mengapa toleransi itu penting? Toleransi sangat penting karena menjaga kedamaian. Dengan toleransi, kita bisa menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Kedua, membangun persatuan. Bangsa yang terdiri dari banyak agama hanya bisa bersatu jika warganya saling bersatu. Yang selanjutnya, membangun persatuan. Bangsa yang terdiri dari banyak agama hanya bisa memperkuat rasa kemanusiaan. Selanjutnya, toleransi mengajarkan kita untuk melihat orang lain sebagai manusia, bukan hanya dari agamanya. Lalu yang terakhir, menumbuhkan sikap empati. Kita belajar memahami posisi orang lain dan tidak mudah menghakiminya. Nah, lalu ada contoh toleransi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengucapkan salam kepada teman yang merayakan hari besar keagamaannya. Seperti kemarin ada kenaikan Isa Al-Masih, kita mengucapkan selamat gitu kepada agama lain. Nah, selanjutnya memberi kesempatan pada orang lain untuk beribadah dengan tenang dan aman. Jadi ya, jangan menggusur gereja, itu adalah kuncinya. Lalu selanjutnya, tidak memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain, menghormati aturan dan adat istiadat keagamaan di lingkungan tempat tinggal kita. Lalu yang terakhir, bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membedakan latar dan agamanya. Lalu, kalau ada contoh, pasti ada tantangannya dong. Tantangan dan cara menumbuhkan toleransi itu ada banyak sebenarnya. Tapi saya hanya masukkan beberapa ya.
Tantangan terbesar dalam mewujudkan toleransi adalah fanatisme berlebihan, kurangnya pendidikan tentang agama, dan penyebaran hoaks. Lalu, cara menumbuhkan toleransi adalah belajar tentang agama dan kepercayaan lain secara objektif, menghindari prasangka negatif, berdialog secara terbuka, dan saling mendengarkan sesama antara satu agama dan agama yang lainnya. Lalu, menanamkan nilai toleransi sejak dini. Jadi dari kecil itu harus diberitahu kalau sesama manusia itu harus saling toleransi, menghormati, dan sepertinya. Nah, toleransi dalam kehidupan beragama bukan hanya penting, tapi mutlak diperlakukan demi perdamaian dan persatuan bangsa. Dengan saling menghormati perbedaan, kita bisa hidup berdampingan secara harmonis. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua, maupun saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa toleransi.